يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darki asfalin nas walan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Para jemaah hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji untuk Allah Rabbil Alamin, Tuhan semesta alam. Kalimat itu diucapkan seorang hamba sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Sang Pencipta. Atas apa? Ala kullin ni'ami, atas segala nikmat yang telah Dia berikan kepada kita. Zahirah, kita sadari nikmat tersebut. Batinah, maupun nikmat tersebut tidak pernah kita sadari. Qadiman wa hadisan, nikmat tersebut pernah kita nikmati, nikmat tersebut mungkin sedang kita nikmati, atau mungkin nikmat itu ada di masa depan nanti. Kemudian salawat beriringan salam janganlah lupa kita hantarkan kepada junjungan alam, Nabi terbesar, Nabi paling mulia, makhluk paling sempurna dan paling mulia yang pernah diciptakan oleh Allah, yang untuk saat ini adalah Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan untaian kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ayyuhal hadirin mustami'in rahimakumullah. Sekali dalam satu kali Jumat, sekali dalam seminggu, ada hari raya bagi kita para umat muslimin, bagi kita para laki-laki. Dan pada hari itu pula, bagi setiap khatib yang menginjakkan kakinya di atas mimbar, pasti selalu mewasiatkan kepada kita semua, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Bertakwalah, bertakwalah, bertakwalah. Supaya apa? Wala namutunna illa wa anna muslimun. Dan hendaknya kita tidak mati kecuali kita dalam keadaan beriman, kecuali kita dalam keadaan setelah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Selalu diwasiatkan, selalu diingatkan. Para hadirin sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. Apa yang Allah titipkan kepada Rasulullah? Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darki asfalin nar walan tajida lahum nasira. Sadaqallahul azim. Innal munafiqina, bahwa sesungguhnya orang munafik, fid darki asfalin nar, itu berada, akan dicampakkan, akan diletakkan pada neraka paling bawah. Fid darki asfalin nar, pada neraka yang paling bawah. Walan tajida lahum nasira, dan takkan ada satupun, dan takkan ada satupun yang bisa, dan takkan pernah kau jumpai nasira, penolong untuk mereka.
Sadaqallahul azim. Benarlah perkataan Allah yang Maha Agung. Allah menekankan dengan penggunaan inna. Dalam bahasa Arab itu adalah taukid. Itu artinya Allah tidak main-main terhadap ini. Ada yang namanya kafir, ada yang namanya muslim. Jelas hitam putihnya, jelas benar dan buruknya. Akan tetapi ada yang berada di tengah, yang menyamar, berada di balik selimut, mencekam lawan sejalan. Itulah orang-orang munafik. Siapa itu orang munafik? Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ayatul munafik salasun. Idza haddasa kadzab, wa idza wa'ada akhlaf, wa idza tumina khana. Rawahu Bukhari wa Muslim. Apa yang disampaikan oleh Rasul? Apa pesan yang disampaikan oleh Rasul kepada sahabat mereka yang dititipkan disampaikan kepada kita sekarang saat ini? Nabi menjelaskan 3 garis besar ciri-ciri orang munafik. 1, apabila dia berbicara, dia berdusta. Setiap perkataannya pasti ada unsur kebohongan. Ketika dia berbicara tak akan pernah bisa dipercaya. Dia berbicara untuk mengambil keuntungan bagi dia sendiri. 2, wa idza wa'ada akhlaf. Ketika dia berjanji, dia mengingkarinya. Ketika dia telah membuat akad kepada temannya sendiri, dia memutus akad itu di tengah jalan, sepihak, tanpa nego, tanpa berkata apapun. Itulah orang munafik. Dan yang ketiga, hal yang terpenting, wa iza tumina khana. Dan apabila diberikan amanah, dia berkhianat. Amanah tidak selalu terjalin antara manusia dengan manusia. Mari kita introspeksi diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat yang banyak. Contoh, berupa kaki yang tegap, berupa badan yang sehat, berupa akal yang masih berjalan. Itu adalah amanah. Itu adalah suatu hal yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan milik kita. Bukan hak punya kita. Kita hanya memiliki hak untuk memakainya. Lalu, apakah kita telah menjalankan itu dengan benar? Kita tengok kanan dan kiri kita, saudara-saudara kita, tetangga kita. Tidak perlu kita melihat apa yang sedang terjadi pada saudara kita di Palestina. Betapa banyak dia dikhianati oleh saudara-saudaranya. Kemana Uni Emirat Arab? Kemana Arab Saudi? Kemana negara-negara Islam yang memiliki overpower? Mereka takut. Mereka takut untuk berperang dengan Amerika. Hanya negara-negara kecil yang mau membusungkan dada, seperti Iran, Syam, Lebanon. Hanya mereka yang bisa membela. Kemana negara-negara Muslim yang memegang Makkah dan Madinah? Tidak perlu kita jauh mengambil contoh. Kita ambil dengan contoh kanan dan kiri kita. Apakah tetangga-tetangga kita lengkap? Tetangga-tetangga kita yang sehat, apakah hadir bersama kita hari ini menjalankan amanahnya bersama kita di masjid? Tidak semuanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Hendaknya Allah menjauhkan kita dari sifat orang-orang munafik. Karena orang munafik akan diletakkan pada neraka paling bawah, setara dengan orang kafir yang bernama neraka Hawiyah. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Ya Rasul